Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu sebentar dan saya mohon izin sebagai CGP, salah satu tugas saya adalah mewawancarai Ibu sebagai pimpinan sekolah dalam hal pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Tentunya sebagai pemimpin pembelajaran atau pimpinan sekolah, Ibu pastinya sering menemui hal-hal atau kasus-kasus di mana Ibu harus memutuskan suatu hal dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, dalam hal ini saya akan mewawancarai Ibu seputaran proses Ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut. Bagaimana Ibu? Mohon izin untuk hal tersebut. Iya, silakan. Oke, baik Ibu. Bisa saya mulai ya Ibu ya? Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Ya, tentunya kalau kita mau mengidentifikasi ya, kita harus lihat dulu apa faktanya, fakta yang sebenarnya itu seperti apa, kejadiannya seperti apa, kemudian yang terlibat siapa saja. Jadi dengan mengetahui itu semua, nanti baru kita bisa menentukan apakah itu kasusnya dilema etika atau bujukan moral. Oke, berarti dari mulai mengetahui faktanya dan siapa saja yang terlibat Ibu ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan? Tentunya kita di sini tidak sendirian ya dalam mengambil keputusan, meskipun kita sebagai pimpinan, tapi kita punya rekan-rekan yang biasanya membantu dalam menyelesaikan permasalahan, apalagi kalau itu berkaitan dengan siswa gitu ya. Kita dalam mengambil keputusan itu tentunya harus mempertimbangkan segala sesuatunya gitu. Walaupun dia sama-sama baik, sama-sama mengandung kebajikan, tapi namanya mengambil keputusan itu pasti ada yang dirugikan, yang tidak diuntungkan gitu. Nah, untuk mengambil keputusan yang seperti itu, kita harus ambil alternatif keputusan mana yang efek negatifnya itu paling sedikit. Oh, baik. Jadi intinya dalam mengambil keputusan terakhir yang paling pokok adalah keputusan mana yang memiliki efek negatif paling sedikit, begitu Ibu ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Selama ini kita selalu dalam mengambil keputusan menyelesaikan kasus itu diawali dengan guru yang ada di kelas. Misalnya terjadi perkelahian yang anak-anak itu saling mengklaim dirinya benar seperti itu. Biasanya kita panggil dulu, bukan dipanggil dulu ya, biasanya itu akan diselesaikan dulu oleh guru yang ada di kelas itu. Kemudian kalau memang tidak selesai, nanti kita akan bawa ke guru piket. Ya, dalam hari itu kan biasa ada guru piket. Nah, kalau tidak selesai juga, maka itu akan diselesaikan, dibawa ke wali kelasnya. Nah, kalau wali kelasnya sendiri juga tidak bisa selesai, maka akan dibawa ke guru BK, bimbingan konseling. Nah, kalau keputusan itu sudah permasalahan itu sudah selesai di guru BK, maka tidak perlu ke saya. Oh, begitu. Tapi kalau ternyata di guru BK masih ada
hal-hal yang ngambang untuk diambil keputusan, maka itu baru ke saya. Nah, setelah permasalahan itu sampai di saya juga pastinya akan memanggil mereka yang sudah terlebih dahulu menyelesaikan masalah yang tadi tidak selesai, sehingga kita bisa diskusikan bersama. Oh, jadi dia penyelesaiannya bertahap ya Ibu, bertahap, tidak serta-merta ada masalah langsung ke Ibu. Ke kepala sekolah. Oh ya, jadi mulai dari guru di kelas tersebut. Kalau memang kejadiannya di kelas tersebut, berarti guru yang bersangkutan pada jam mengajar kejadian tersebut masuk ke guru piket, kemudian naik lagi ke wali kelas, guru BK. Jika memang belum selesai di tahap guru BK, baru masuk ke Ibu. Oh ya, jadi bertahap ya Ibu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yaitu tadi memanggil rekan-rekan yang memang berkompeten untuk menangani permasalahan itu, yang mengetahui persis kejadiannya, sehingga kita bisa mendiskusikan seperti apa sih kasus ini gitu, mana yang harus diambil keputusannya. Misalnya ada 2 siswa yang berkelahi misalnya, satu mengklaim dia yang duluan, satu dia duluan gitu. Jadi yang orang-orang yang tahu persis saksinya segala macam dipanggil supaya kita tahu permasalahan itu sebenarnya yang benar yang mana. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan salah yang harus kita bela jadi kita salahkan, yang salah jadi kita bela. Baik Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi karena kasus ini sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan ya, jadi ya tantangannya itu tadi, keputusan mana yang mau kita ambil itu efek negatifnya nanti seperti apa. Ketika nanti ada yang merasa dirugikan misalnya, kok harusnya saya benar, kok saya disalahin segala macam kan, yaitu nanti kita juga harus memikirkan efeknya seperti apa, solusinya juga seperti apa. Jadi itu tantangannya. Oke, jadi untuk pihak yang dirugikan Ibu pun harus memikirkan solusi apa yang akan Ibu berikan terhadap pihak tersebut, begitu ya Bu ya. Oke, jadi double ya Bu, mikirin keputusannya, solusinya juga. Oke ya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian, dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau misalnya itu permasalahannya pada siswa, kemudian itu bisa kita selesaikan pada saat itu juga, maka kita selesaikan ya di sekolah. Tapi kalau misalnya ini berhubungan dengan tidak bisa diselesaikan di sekolah dan harus memanggil orang tua, biasanya kita mengirimkan surat panggilan dulu ke orang tua, diundang 1 atau 2 hari ke depan untuk kita berdiskusi bersama bagaimana permasalahan yang anak-anak mereka alami di sekolah, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang tidak terlalu luas, bisa diselesaikan di sekolah atau pada saat itu juga bisa langsung diselesaikan. Tetapi bisa cakupannya lebih luas, maka pastinya menjadwalkan. Biasanya 1 atau 2 hari ke depan kita panggil orang tua dan baru kita selesaikan permasalahan. Jadi tetap sesegera mungkin ya Bu ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya kita di sekolah ini kan bukan diktator ya, jadi kita punya rekan-rekan kerja gitu yang membantu. Di sana ada wakil kepala sekolah ya, ada tentunya yang berkaitan langsung adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian ada guru BK, ada wali kelas ya. Mereka yang membantu saya untuk mengambil keputusan. Langkah-langkahnya ya itu tadi, kalau misalnya ada kasus ya kita panggil dulu guru yang bersangkutan, sebenarnya ada apa gitu, mempertanyakan gitu.
Kemudian ya kita panggil kawan-kawan untuk bersama-sama mendiskusikan sehingga kita tidak memutuskan sendiri seperti itu. Oke, baik. Jadi ibu setiap ada permasalahan, walaupun ibu adalah pimpinan di sekolah ini, ibu tidak langsung mengambil keputusan sendiri, tetapi selalu memusyawarahkannya dengan wakil kepala sekolah atau mungkin dengan guru BK, yang jelas dengan guru-guru yang bersangkutan dengan hal tersebut. Setelah ibu musyawarahkan, di akhir baru ibu putuskan mana yang terbaik, seperti itu ya Bu. Jadi intinya tetap bermusyawarah dulu dengan pemangku kepentingan di sekolah ibu ya. Oke, baik Ibu, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi pelajaran yang bisa saya ambil bahwasanya saya tidak bisa membuat keputusan sendiri. Jadi apalagi hal-hal yang menyangkut dilema etika itu sulit sekali memutuskannya. Jadi saya harus minta bantuan supaya tidak salah mengambil keputusan gitu. Jadi ya itu tadi, minta bantuan dengan para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK, wali kelas gitu, bahkan guru yang mengajar di kelas itu dan yang piket hari itu jika permasalahan itu harus diselesaikan pada saat itu juga. Oke, baik Ibu, alhamdulillah semua pertanyaan yang menjadi tugas saya untuk saya tanyakan ke Ibu, alhamdulillah sudah saya tanyakan semua, dan luar biasa saya mendapatkan banyak pelajaran dari Ibu. Ternyata walaupun kita adalah kepala sekolah yang memiliki hak penuh untuk memutuskan segala sesuatu, tetapi inti yang saya dapatkan hari ini, kita tetap bermusyawarah dengan semua pihak. Ternyata tadi tuntutannya banyak ya Bu, dari mulai guru kelas, masuk ke guru piket, wali kelas, guru BK, baru mungkin nanti berakhir di Ibu ketika permasalahan itu tidak dapat diselesaikan oleh mereka yang memang membidangi hal-hal tersebut. Luar biasa Ibu, mohon doanya semoga tugas saya ini bisa saya selesaikan sampai akhir, dan mohon doa juga dan dukungan dari Ibu, semoga saya bisa menyelesaikan proses pendidikan CGP ini sampai selesai dan bisa lulus dan bisa mengimplementasikan semua ilmu yang saya dapatkan. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk membantu saya. Iya. Sudah menyita waktu Ibu ini, mohon maaf ya Ibu. Iya, nggak apa-apa. Semoga sukses lulus CGP-nya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan ya kekuatan untuk menyelesaikan pendidikan ini, sehingga nanti ilmunya bisa ditularkan ke kawan-kawan yang ada di sekolah. Insya Allah. Ya amin. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama. Mohon pamit. Yang jelas saya sangat berterima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Mohon pamit ya Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu, perkenalkan nama saya Yaya Safitri. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Lampung Barat. Saya datang ke sekolah Ibu bermaksud untuk mewawancarai Ibu seputaran tentang pengambilan keputusan yang biasa Ibu ambil sebagai pimpinan sekolah di sekolah ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah mengizinkan saya mewawancarai Ibu, dan terima kasih banyak juga karena Ibu sudah berkenan meluangkan waktu Ibu dan membantu saya dalam melaksanakan tugas saya ini. Dan tugas wawancara ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk menganalisis pengambilan keputusan yang Ibu ambil sebagai pimpinan sekolah di sekolah Ibu. Wawancara ini adalah berkenaan dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan juga rujukan moral. Mungkin sebagai kepala sekolah dalam beberapa tahun ini, pastinya Ibu sudah sering sekali menemukan kasus-kasus atau hal-hal yang berhubungan dengan dilema etika dan juga rujukan moral. Dan pastinya dalam mengambil keputusan Ibu mempunyai hal-hal tertentu sendiri yang sudah
biasa ibu lakukan. Bagaimana ibu, bisa saya mulai wawancaranya? Oke, insya Allah apa yang ibu sampaikan, ibu tanyakan saya akan menjawab. Kalau ada lagi jawaban yang kurang pas mungkin bisa dibenarkan atau diperbaiki sendiri. Saya akan coba bantu jawab untuk memudahkan tugas ibu sebagai guru penggerak seni. Ya, baik ibu, terima kasih banyak. Saya mulai dari pertanyaan pertama ya bu. Oke. Selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi kasus ya. Iya. Ya, mungkin pertama-tama dengan cara menelaah dulu nih apa yang terjadi untuk mengetahui fakta yang ada, yang siapa yang terlibat dan inti permasalahannya apa. Mungkin kita menelaah dulu apa yang menjadi inti permasalahannya. Oke baik, jadi menelaah dulu, menemukan faktanya, siapa saja yang terlibat di dalam masalah ini. tersebut. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan kedua ya ibu. Selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama nih, saya akan diskusikan dulu masalah ini dengan guru-guru saya tentunya. Menelaani dampak atau setiap keputusan yang saya ambil, saya di sini tidak bisa keputusan sendiri. Saya musyawarah dulu dengan guru-guru saya. Apa yang harus kita ambil dengan permasalahan ini yang terjadi ini? Keputusan apa yang harus kita ambil yang tentunya yang terbaik mungkin. Oke, baik. Jadi pertama, ibu tidak memutuskannya secara sepihak, tetapi ibu mengajak guru-guru di sekolah ibu untuk bermusyawarah tentang hal tersebut. Kemudian dampak apa saja dari setiap keputusan yang diambil, maka mana yang terbaik hasil musyawarah itu akan ibu putuskan. Begitu ya bu? Kita musyawarah dulu tentunya. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Langkah ya. Yang pertama mungkin saya memastikan dulu nih bahwa saya memahami masalah yang ada dari yang terlibat langsung. Setelah mengetahui secara jelas nih masalahnya, kasus yang ada, apakah kasus tersebut masuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral. Saya akan mendiskusikan hal tersebut dengan guru saya. Kemudian saya akan menelaah apa dampak dari keputusan yang saya ambil. Kemudian dengan penuh tanggung jawab mempertimbangkan segala hal yang terbaik, maka saya akan mengambil keputusan tersebut. Ini masuknya ke rujukan moral atau ke dilema etika. Tentunya kan tidak sembarang kita ambil keputusan. Ini masuknya ke mana permasalahannya. Itu yang nanti yang akan saya ambil hasilnya. Tentunya ya kita memastikan dulu ini nih masalahnya masuk ke dilema etika atau rujukan moral. Jadi memastikan permasalahannya itu apa dulu dari yang bersangkutan ya bu. Jadi ibu bukan dari katanya tapi langsung memastikan dari subjek yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Oke baik ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Setiap keputusan itu pasti ada dampaknya. Saya akan memilih keputusan yang memang memiliki dampak paling buruk sedikit dampaknya. Oke, jadi dari berbagai keputusan itu dampak mana, dampak buruk yang paling sedikit yang mana, maka itu yang akan ibu putuskan seperti itu ya. Iya. Oke, baik ibu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah ini nih yang menjadi tantangan paling besar kalau memang kasus ini sama-sama benar. Tentunya saya sebagai kepala sekolah ya tidak bisa memutuskan tidak bisa secara sembarangan. Yang harus saya ambil dan harus menemukan solusi dulu nih dari setiap keputusan yang diambil agar kedua hal yang bertentangan tadi berjalan dengan baik, tidak ada yang dirugikan.
Oh, seperti itu. Jadi kalau misalnya dua hal ini sama-sama Sama, benar, ibu harus memutuskan salah satu, tetapi satu yang tidak ibu putuskan, ibu harus mencari solusi Iya. untuk Ya, hal tersebut. biar sama-sama baik hasilnya, tidak Oke. merugikan satu masalah. Oke, jadi keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak. Ya, itu Tetap intinya. diberi semua solusinya. Ya. Oke, baik ibu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ibu memiliki tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dalam menyelesaikan sebuah permasalahan? Apakah ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga, atau ibu memiliki jadwal nih untuk menyelesaikannya, dan prosedurnya seperti apa? Saya tipe orang yang tidak bertele-tele. Tatkala masalah itu sudah jelas, semuanya jelas dan dapat diselesaikan sesegera mungkin, kenapa tidak? Oke, jadi tidak menunda-nunda. Kalau sudah jelas permasalahannya, kenapa harus ditunda? Ya. Segera mungkin akan Ya. ibu selesaikan, Ya. begitu ya. Oke, baik ibu. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya, yang paling mempermudah saya dalam mengambil keputusan ini adalah tentunya tadi guru-guru saya. Mereka adalah salah satu pertimbangan saya apabila memang masukan-masukan tersebut masuk sesuai dengan yang kita harapkan tadi, supaya masalah ini benar-benar tidak salah kita mengambil keputusannya. Tentunya guru-guru saya tadi, mereka adalah inti utama. Setiap kita ada permasalahan, tentunya kita di sini melibatkan guru dan saya sebagai kepala sekolah. Oke, jadi ibu bukan tipe yang tindakan langsung ambil sendiri, tindakan sendiri, tidak. tetapi ibu selalu mendengarkan Iya, masukan-masukan dari masukan guru. dari Iya. ibu. Oke, berarti itu jadi satu hal penting sebagai Iya. pimpinan ya Bu. Iya, Kita mendengarkan pendapat dari bawahan-bawahan iya, ibu. itu inti utama banget. Oke, baik ibu. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dan pengamalan ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, tentunya pelajaran yang saya ambil adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus melalui tahapan tertentu, sehingga pada akhirnya keputusan yang saya ambil yang terbaik tentunya dan bisa saya pertanggungjawabkan. Semua pertanyaan yang harus saya tanyakan ke ibu, alhamdulillah sudah saya tanyakan semua, dan alhamdulillah semuanya sudah terjawab dari ibu. Terima kasih banyak. Tentunya apa yang hasil wawancara ini akan menjadi pelajaran saya ke depannya, bagaimana menjadi seorang pemimpin itu mungkin tentunya tidak mudah ya ibu, Iya. dengan berbagai macam kepala yang berbeda, tetapi kita harus tetap menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bisa mengayomi semuanya ya ibu ya. Dan poin penting yang saya ambil di sini, ternyata sebagai seorang pemimpin ibu tidak serta-merta memutuskan hal itu sendirian, tetapi ibu selalu memusyawarahkannya dengan pemangku kepentingan di sekolah ibu ini ya, Terutama guru ya. saya. Mereka adalah penopang saya selama ini. Kita sama-sama kerjasama. Setiap ada permasalahan harus diselesaikan bersama-sama. Saya ya ibu, karena semuanya dampaknya tidak hanya ibu saja, tapi pastinya dampak terbesarnya ke guru ya. Oke, baik ibu, terima kasih banyak sudah berkenan saya wawancarai, sudah meluangkan waktunya. Pastinya ibu ada kepentingan lain, tetapi harus meluangkan waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih banyak, dan saya mohon doa dari ibu, semoga pendidikan calon guru penggerak saya ini bisa selesai sampai akhir dan dipermudah dalam segala sesuatunya. Terima kasih banyak ibu ya, saya mohon pamit. Assalamualaikum. Sama-sama, semangat. Siap, pamit ya bu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi
bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak